Teman-teman yang mau mulai masuk ke dunia FPV pasti bingung banget, pusing. Aduh, mulainya dari mana ini ya? Mau beli digital atau analog? Beli remote atau langsung beli semua? Terus settingnya kayak gimana? Aduh, pusing banget pasti ya. Oke, jadi video ini merupakan video pertama dari mini series yang akan saya buat yang bertujuan untuk membantu teman-teman yang mau masuk ke dunia FPV. Saya sendiri bukan pilot profesional atau juga udah pro banget. Saya juga pemula, baru masuk ya mungkin sekitar 4 bulanan lah ya di dunia FPV. Tapi saya mau bikin video ini buat membantu teman-teman supaya nggak kesesat dan salah beli seperti yang saya lakukan dulu. Oke, untuk pertama saya selalu rekomendasiin ke teman-teman yang mau terjun ke FPV sebelum kalian beli semuanya, beli drone, beli paket RTF, kalian mending coba beli remote dulu deh. Itu yang paling simple. Dan untuk remote, saya sampai saat ini tahun 2023 bulan September ya, saya masih pakai Radiomaster Boxer. Jadi kenapa saya pilih Radiomaster Boxer ini sebagai remote drone FPV yang saya pakai? Kita bakal cari tahu alasannya. Let's go! Oke guys, karena di luar anginnya kenceng banget, kita masuk ke dalam aja ya. Dan ini adalah Radiomaster Boxer yang saya punya. Saya bakal kasih lihat ke kalian ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya beli Radiomaster Boxer ini, ketika beli itu udah langsung dapat case-nya guys. Penting banget sih menurut saya ya, karena tanpa adanya case ini, kalian akan susah bawa remote kalian untuk pergi main ke tempat yang jauh. Pokoknya untuk traveling itu kalian susah banget. Dan mau nggak mau kalau kalian beli remote, pastikan itu udah dapat case-nya. Jangan tergiur harga murah, tapi nanti kalian beli aksesorisnya lagi. Dihitung-hitung ternyata sama aja gitu kan. Jadi kalau Radiomaster Boxer ini udah langsung dapat case-nya. Nah, ini case-nya juga bagus. Kita buka ya. Jadi di dalam itu kita langsung dapat remote pasti ya. Di sini juga ada kayak apa itu kompartemen ya buat kalian taruh-taruh aksesoris apa baterai misalnya. Ini baterai cadangan misalnya saya mau main itu saya bawa baterai kayak gini ya. Oh ya, ini remote-nya itu dia pakai baterai ini ya, guys. Baterai Lion ukurannya 18650. Ini saya pakai Sony 3000 mAh dan butuh 2 ya. Kita butuh 2 guys, jadi kayak gini. Nah, di sebelah sini itu kita bisa simpan barang-barang. Dan satu lagi, kalau kalian beli remote, pastikan remote kalian tuh garansi guys. Karena saya ada pengalaman buruk beli remote nggak garansi. Jadi walaupun baru, ketika bermasalah, baru berapa hari, baru aja berapa hari diterima di toko bermasalah ya, kita nggak bisa guys. Karena misalnya emang barangnya nggak garansi, kita mau klaimnya kemana? Nah, kalau untuk Radiomaster ini dia garansinya tuh setahun guys. Jadi aman. Usahain kalau kalian beli elektronik apapun itu, termasuk remote ini juga kalian harus pastiin ada garansinya. Oke, kita bakal buka. Nah, aksesorisnya juga enak guys. Ini ada gimbal protector namanya ya. Jadi ada remote yang ketika kita beli itu cuma dapat remote-nya aja. Kita nggak dapat case-nya, kita nggak dapat gimbal protektornya. Jadi kita repot lagi nanti mesti cari lagi 3D print-nya gitu kan. Untuk Radiomaster Boxer ini udah lengkap semua guys. Jadi kita beli, buka itu langsung siap lah. Mau dibawa kemana-mana juga gampang karena aksesorisnya udah include guys. Oke, ini gimbal protektornya. Dan alasan ketiga adalah Radiomaster Boxer ini gimbalnya itu whole size ya. Jadi dia gede banget, lebar banget. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau kalian pakai whole size gimbal ini, itu lebih presisi sih guys. Jadi kalian kalau misalnya pakai yang kecil, gimbal kecil tuh kalian gerak dikit aja dia langsung set gitu kan. Emang bisa diatur dari rate-nya bisa diatur, tapi lebih enak lagi kalau kalian pakai yang whole size gini guys. Dan ini salah satu alasan ya, alasan ketiga ya kenapa saya beli Radiomaster Boxer ini. Terus juga gimbalnya empuk, kita bisa adjust. Di sini ada kayak armurnya itu supaya kita bisa ngendorin. Kalian sesuaikan sama tension jari kalian. Karena masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Nah, ini saya udah sesuaiin sama jari saya, nggak keras dan empuk. Kalau menurut saya sih empuk. Alasan selanjutnya adalah dia desain tombol-tombolnya itu bagus banget guys penempatannya ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, ini kan ada tombol mode saklar ya. Dia itu taruhnya di atas sini guys. Nah, beda banget sama remote-remote lain yang kadang-kadang untuk tombol tuasnya itu dia ada di sini guys. Jadi dia nongol kayak gini ya. Bedanya apa? Ketika kalian bawa itu remote itu susah guys. Resiko banget kalau misalnya tombol-tombolnya ini posisinya di atas sini.
Jadi kalau misalnya ini saya pasang protektornya ya. Ini simple, tapi bisa bikin remote kalian lebih awet guys kalau desainnya bener. Nah, kalau kalian udah pasang kayak gini, ini kalian copot, misalnya antenanya kalian copot ya, terus kalian mau masukin tas, ini dia aman banget. Nah, tuh kan, dia nggak ada tuas yang bisa nahan atau patah nantinya. Kalau misalnya kalian masukin ke dalam tas ini, dia posisinya udah aman banget guys kalau dikasih protektor kayak gini. Tapi bayangin kalau misalnya tuas-tuasnya ini adanya di sini, di atas sini. Itu kalau ketimpa dan mau ngasih protektornya juga susah guys kalau di sebelah sini ya. Jadi saya suka banget sama desainnya karena emang ini pas banget sih, desain paling bagus sih menurut saya ya sampai saat ini. Jadi itu mudah, portability-nya itu bagus, mudah dibawa kemana-mana, nggak repotin. Jadi walaupun nggak pakai case-nya, kita taruh tas juga aman. Kita tinggal copot aja, ini bisa dipasang emang. Nah seperti ini ya. Oke, itu alasannya kenapa saya pilih Radiomaster Boxer ini guys. Kenapa saya saranin kalian beli remote dulu? Supaya kalian pakai remote itu untuk belajar di simulator dulu guys. Nah di simulator itu kalian bisa belajar drone FPV tanpa keluar uang yang banyak ya paling beli remote doang. Jadi kalau misalnya di simulator itu nge-crash, kalian nggak harus beli part drone karena rusak atau macam-macam guys. Di situ juga kalian pengenalan, kira-kira cocok nggak hobi drone FPV itu buat kalian. Nah kalau misalnya nggak cocok, kalian udah kayaknya susah deh belajar drone FPV mode acro, kayaknya susah, kayaknya saya nggak bisa. Nah remote yang kalian beli, kalian bisa jual guys. Gitu, jadi ya sudah, berarti saya nggak cocok sama drone FPV, ribet, susah, udahlah. Saya jual aja ya. Pastinya kalau kalian beli baru, remote-nya pasti ya jual, pasti ada ruginya. Tapi itu meminimalisir kerugian guys. Karena kalau misalnya kalian udah nyerah ketika baru beli remote-nya, ya udah uang yang hilang itu ya paling dari beli remote sama jual remote aja, ada selisih sedikit ya pasti ya. Sedangkan kalau kalian langsung beli paket yang digital langsung, RTF langsung, wah ketika belajar drone kalian nabrak-nabrak, rusak duluan, dan kalian aduh nyerah nih kayaknya nggak bisa. Kalian jual itu ruginya pasti lebih banyak guys. Itu kenapa saya selalu rekomendasiin beli remote dulu, kalian coba dulu. Oke, setelah kalian udah beli remote, langkah selanjutnya apa? Ya kalian sebenarnya kalau beli remote kayak gini ya, Radiomaster Boxer ini, kalian colok ke USB, ini ya di sini ada USB, kalian colok ke komputer atau juga ke Android, itu udah bisa dipakai buat simulatoran guys. Saya nggak ngasih tutorial ya gimana main simulator di PC atau juga di Android, kalian bisa cari aja, banyak referensinya di luar. Jadi kalian bisa latihan simulator kira-kira 10 jam sampai 40 jam. Nah kalau misalnya udah dirasa nyaman dan kalian masih tertarik, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya, beli Googles dan juga drone. Oke, untuk remote itu sendiri ada beberapa settingan yang harus dipersiapkan kalau misalnya kalian mau konekin ke drone FPV. Nah untuk video yang pertama ini saya bakal ngasih tahu sedikit settingan dasar ya dari remote Radiomaster Boxer ini. Ini mungkin berlaku juga untuk remote-remote lain yang dia pakai HTX ya. Karena Radiomaster Boxer ini dia pakai HTX. Kita langsung hidupin aja ya remote-nya ya. Tekan tahan. Nah ini HTX ya. Nah ketika kalian nyalain remote-nya, pastinya masuknya itu dia menunya kayak gini guys. Biasanya itu dia, ini saya udah tambah profil sendiri soalnya ya. Nah biasanya kayak gini nih bentuknya nih. Nah biasanya bentuknya kayak gini nih, kayak boxer gitu aja kan. Ini default settingnya. Oke, sekarang kita bakal coba setting ya. Kita masuk ke sistem, masuk ke sistem. Di sini ada Express LRS. Kalian masuk aja ke sini. Nah, ini settingan awal, biasanya itu saya langsung setting di sini nih. Ini di sini ada packet rate. Packet rate ini apa sih sebenarnya? Saya nggak expert ya di settingan-settingan itu, saya nggak expert. Tapi sejauh yang saya pahami, packet rate ini merupakan settingan paket rate paket transmisi dari remote ke drone. Jadi gampangnya kayak gini, semakin gede paket rate yang kalian pilih, itu semakin kecil delay ke drone yang menerima transmisi dari remote kalian guys.
Tapi apa efeknya? Efeknya adalah jarak jangkauannya itu semakin pendek. Jadi kalau kalian misalnya main micin, kalian bisa pakai packet threads yang gede supaya nggak delay gitu kan. Jadi kalian belok kanan, dia langsung respon kanan gitu kan. Karena dia responnya itu dia cepat kalau misalnya kalian pakai packet threads yang tinggi. Setahu saya sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau main long range, itu kalian biasanya pakai packet threads yang kecil. Nah, misalnya pakai 50 nih ya. Ini dia bisa jauh, jangkauannya itu semakin jauh, tapi dia ada delay-nya itu semakin besar karena packet thread yang dipakai itu kecil gitu. Nah, kalau kalian yang baru pemula, kalian nggak usah terlalu pusing, kalian pilih aja ini gampangnya ya. Buat pemula nggak usah pusing. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih dalam lagi, mungkin setelah kalian mendalami dunia FPV, mau mulai main long range, pasti kalian belajar juga ini. Kalian pilih aja 150 ya, nggak usah pusing lah ya. Terus ini standar, ini wide. Kalian bisa ikutin aja punya saya settingannya. Ini saya settingan main micin. Text powernya ini kalian bisa pilih. Ini tergantung kekuatan remote kalian berapa. Ini bisa sampai 1 watt ya kalau radio master boxer yang saya punya. Nah, saya pilih 500 aja supaya dia nggak boros. Di sini kalian lihat. Nah, di sini ada namanya itu version ya. Versinya itu 3.2.0. Jadi kalau kalian beli remote, itu kalian misalnya ini punya saya kan protokolnya ILRS kan ya. ILRS. Aduh, salah kan. Jadi kalau ILRS itu dia ada versi-versinya. Jadi misalnya kalian beli remote itu versi bawahnya 3.2. Berarti nanti kalau misalnya kalian beli drone yang BNF, kalian lihat protokolnya juga harus sama. Misalnya remote kalian ILRS, drone kalian juga harus ILRS. Kalau misalnya kalian beli misalnya remote-nya TBS Tango, ya kalian juga pakai receiver di drone-nya juga TBS Crossfire gitu. Jadi harus sesuaikan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat versinya. Buat updatean versi dan juga binding ke drone mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Oke, ini udah cukup ya kayaknya. Nanti ada tombol bind juga buat binding, tapi ini kita skip aja karena kita mau ke settingan dasar remote dulu ya. Ini kita return aja, ini dipencet tahan supaya dia balik. Oke, sekarang kita masuk ke model ya. Kalian masuk ke model. Nah, kalau kalian beli remote baru, kemungkinan di sini nih nggak ada profilnya guys. Jadi kalian bikin aja profil baru. Ya kan, bikin profil baru. Nah, misalnya di sini ya. Kalau misalnya masih baru itu di sininya paling cuman 1 ya, di sini boxer. Di bagian 2 ini kalian bisa bikin ya. Cara bikinnya gimana? Kalian pencet tahan di sini. Terus create model. Selanjutnya kalian pilih aja di sini nih, patch. Nah, di patch ini kalian bisa kasih nama. Misalnya asal aja lah ya, misalnya 1S karena kalian mau main drone 1S. Oke, di sini nih kita return. Di sini terus kita hidupin timer. Timer ini buat remote-nya itu supaya bisa ngitung guys. Jadi kalian udah terbang berapa lama. Nah, kalian pencet di sini, terus kalian hidupin ya, kalian on. Nah, timer ini misalnya kalian mau arming gitu kan, semenjak arming itu dia timernya bakal jalan. Nah, yang nge-trigger apa? Di sini tombolnya ada guys. Kalian klik aja di sini. Nah, kalian pilih nih tombolnya apa? Misalnya ini nih. Kalau saya arming itu selalu pakai yang ini ya, yang sebelah sini ya. Ini tombolnya SE, saya pencet. Nah, jadi begitu saya pencet tombol ini, timernya bakal aktif guys. Ini kita oke. Selanjutnya kita ke name. Nah, name ini kalian bisa kasih nama. Nah, startnya ini adalah waktunya ya. Waktunya misalnya berapa. Jadi kalian mau remote kalian ngitung misalnya kalau udah terbang 4 menit nanti dikasih tahu. Oke, kita bikin misalnya di sini 4 menit ya. Nah, 4 menit ini remain. Terus menit kita pilih, countdown-nya kita kasih misalnya 10 detik terakhir tuh dia bakal ngitung nanti guys. Nah, 10 ini kita ganti ya 10 detik misalnya. Jadi nanti dia bakal ngitung 10, 9, 8 gitu. Dia kayak ada hitung mundur. Kalau misalnya kalian nonton video-video saya sebelumnya biasanya gitu tuh. Mbak-mbaknya itu ngitung guys. Oke, ini udah cukup ya. Ini udah cukup, kita bakal lanjut lagi ke patch selanjutnya. Flight mode di pas aja dulu.
Nah, di sini ada input. Input ini kalau settingan standar itu selalu kayak gini ya guys. Jadi inputnya ini merupakan aux. Kalian ingat aja ada aux 0, aux 1, aux 2 gitu. Nanti bakal ketahuan kalau misalnya kalian udah masuk ke settingan Betaflight. Kalian patch saja lagi. Di sini ada mix. Nah, mix ini adalah untuk assign tombol-tombol yang kalian punya, yang remote kalian punya. Biasanya kalau untuk micin itu cuman butuh 2 sih paling ya. 2 atau maksimal 4 lah, kita setting 4 ya. Jadi channel 5 di sini adalah aux keempat berarti ya. Karena ini aux 0, aux 1, aux 2, aux 3, aux 4. Kalian ingat. Nah, untuk settingan ILRS, protokol ILRS, kalian selalu bikin aux 4 itu adalah untuk arming. Itu udah settingan dari protokol ILRS ya guys. Nah, di sini kalian bisa kasih nama, bisa nggak usah juga nggak apa-apa. Ini kita return aja ya. Nah, di sini ada source-nya nih. Source-nya itu kalian pencet, terus kalian pencet ini buat arming. Terserah sih kalian mau pilih yang mana, tapi kalau saya defaultnya itu ini armingnya ya. Tinggal dipencet, dia udah berubah jadi SE, terus di OK. Nah, dia udah mulai ngitung tuh kan, karena settingan kita tadi ya. Nah, terus kita return. Nah, di sini udah ada guys. Kalian bisa kasih nama ya guys. Ini karena saya mau cepet aja. Kalau mau ngedit gimana? Kalian tekan tahan aja, tekan tahan, edit. Nah, di sini kalian bisa kasih nama, misalnya arming. Nah, ini misalnya huruf besar, buat huruf kecil kalian tekan tahan juga. Nah, arm. GM. Nah, arm gitu ya. Oke, kita return. Nah, di sini udah kelihatan nanti ya, ini buat arming. Yang kedua itu nanti kalian setting nih, aux 4, aux 5 berarti ya, aux 5 kalian pencet. Aux 5 ini biasanya kalau di settingan standar itu dipakai untuk flight mode. Flight mode itu biasanya dia ada butuh 3 guys. Yang pertama itu dia angle mode, yang kedua dia air mode, yang ketiga adalah turtle. Nah, di sini di Radio Master Boxer ini ada 2 tombol yang bisa 3 switch. Ini ya. 1, 2, 3. Ini juga bisa nih 3. 1, 2, 3. Nah, kalau saya biasanya untuk flight mode-nya itu saya pilih di sini nih. Nah, ini karena ada 3 ya. Oke, kita bakal masukin di sini. Misalnya kita kasih nama FM ya. FM itu flight mode ya, misalnya. Ini kalian bisa kasih nama terserah kalian ya. FM. Oke, kalian return. Nah, masuk ke sini, diklik. Terus kalian geser nih tombolnya. Nah, dia udah ganti kan tuh jadi SB tuh. Oke, udah masuk. Kalian return lagi. Nah, kita udah assign dua tombol ya. Yang pertama tombol yang ini, yang kedua tombol yang ini, yang ketiga kita mau assign yang ini sama yang ini. Nah, tombol yang ketiga itu biasanya saya pakai untuk beeper. Jadi kalau misalnya drone kalian itu ada beeper, itu bisa dipakai guys. Ini kita tinggal pilih. Di sini kita kasih ya beeper misalnya. BPR, beeper ya. Kita return. Nah, untuk beeper itu biasanya pakai momentary switch. Momentary switch itu apa? Jadi switch itu kalau dipencet itu dia nggak nahan kayak gini guys. Kalau ini kan nahan ya. Nah, kalau ini dia nggak nahan. Tuh kan? Tuh. Tuh kan, dia balik lagi kan. Jadi kalau misalnya drone kalian jatuh mau ngidupin beeper, tinggal di gini. Nah, dia langsung balik lagi gitu kan. Nah, di sini udah berubah namanya SF. Oke, kalau udah kalian return lagi. Sekarang kita bakal assign tombol terakhir. Jadi kita belajar 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini biasanya saya pakai. 4 ini berapa tadi? Aux 5, 6, 7 ya. Aux 7 ya. Aux 7 itu biasa saya pakai untuk GPS rescue. Jadi kalau drone kalian itu udah ada GPS-nya, untuk settingan GPS rescue-nya biasanya saya taruh di sini. Jadi saya butuh dua switch ya. Bukan 2 switch, dua posisi ya. Sebentar kita enter dulu di sini.
Ini kita kasih nama GPS misalnya ya. Nah, ini udah GPS. Kita ganti ini source-nya itu, kita klik. Nah, ini kita geser. Nah, dia udah berubah ya. Udah berubah. Kalau udah, kita balik. Fungsi ke tombol-tombol remote drone kita. Oke, sekarang selanjutnya kita bakal assign suara ya. Jadi kalau kita misalnya pencet tombolnya atau kita ganti switch-nya, mbak-mbaknya itu bisa ngasih tahu kita guys. Jadi karena kita pakai Google kan kita nggak bisa ngelihat nih posisinya seperti apa. Nah, dengan suara si mbak-mbak itu kita jadi aware, oh ternyata kita tadi mindah tombol yang ini gitu, dia ngasih tahu. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal switch aja, ini page-nya kalian pencet. Jadi ada namanya special function. Kalian pencet aja special function. Nah, kalian udah milih. Sekarang kalian assign nih tombolnya yang mana? Misalnya yang ini ya. Kita tekan. Nah, di sini dia udah berubah SE, tombol SE, dia posisinya pencet ke bawah. Oke, kita okein. Terus ini kita geser. Ini kita ganti. Kita ganti jadi namanya play track. Nah, kita pilih play track. Terus di sini kita ganti nih. Nah, di sini ada banyak banget pilihan suaranya. Nah, untuk arming itu biasanya saya pakai yang ini nih. Arm, biasanya dia ada tulis arm. Nah, ini ya, ada arm. Nah, kalian pilih aja. Oke, ini udah di assign. Kita coba ya. Nah, jadi kalau kita pencet, itu mbak-mbaknya ngomong guys, arm. Lagi ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kita udah arming. Oke, kita kasih lagi contoh ya. Contoh nih, sekarang kita coba yang aux berapa tadi? Aux 4, aux 5 berarti ya. Kita coba ganti. Selanjutnya yang ini ya, coba ya. Kita pilih, klik. Kita assign nih. Nah, kita posisi tombolnya paling atas. Paling atas ini saya biasanya untuk angle mode. Nah, di sini dia posisinya udah SB. Tombolnya SB, posisinya yang paling atas. Terus kita okein, kita ganti di sini. Play track lagi. Play track. Terus di sini kalian pilih misalnya angle mode ya. Angle mode. Nah, ini ang mode. Namanya ang mode di sini ya. Kita pilih. Oke, udah jadi. Sekarang kita coba. Nah, dia udah ngomong kan? Angle mode. Nah, kalau mode selanjutnya buat yang tengah itu saya biasanya air mode. Caranya sama. Kita coba lagi satu ya. Ini kita return. Kita pilih yang bawah. Kita ganti switch-nya ya ke yang tengah ya. Nah, ini yang tengah. Jadi SB titik itu berarti posisinya di tengah. Kita oke. Terus ini kita ganti nih. Play track. Kita ganti di sini misalnya air mode. Air mode. Nah, ini ya, air mode ya. Oke, kita return. Kita coba ya. Angle mode. Air mode. Nah, satu lagi. Satu lagi masih kosong. Oke, kita tambah ya. Di sini kita assign. Kita pindah dulu ke tengah terus kita taruh bawah. Nah, di sini udah kelihatan ya SB posisinya ke bawah. Kita okein. Terus di sini kita ganti jadi play track. Play track. Nah, di sini saya ganti. Ini biasanya mode yang ketiga itu saya ganti jadi turtle mode, guys. Turtle on ini bukan ya? Coba ya. Air mode. Oh ya benar, turtle mode. Dia namanya turtle on ya. Turtle mode on. Jadi kita udah assign nih ya. Yang pertama angle mode, air mode, turtle mode. Oke. Jadi kita udah assign suara ya. Kalian bisa lanjutin ke yang sini. Udah sekalian aja lah ya, biar jelas ya. Sebenarnya sih kalian bisa coba-coba semua nih. Semua tombol kalian bisa assign suaranya sesuai sama preferensi kalian. Nah, makanya saya suka banget sama Radio Master Boxer ini, remote
drone FPV customan gini karena kita bisa assign sesuai dengan kemauan kita guys. Bisa kita program gitu ya. Nanti settingan-settingan advance-nya juga selanjutnya ada. Kita bisa kurva 5 poin, tapi nanti aja ya next video ya. Kita ini settingan dasar dulu aja. Oke, kita bakal lanjut ini. Di sini kita bakal pilih yang ini ya. Nah, SF ya, SF ke bawah. Terus ini kita ganti jadi play track. Mana nih? Play track. Oke. Di sini kita kasih beeper, namanya buzzer ACT, buzzer aktif. Kita pencet ya. Nah, buzzer aktif. Jadi kita pencet buzzernya tuh supaya nyala guys. Nanti settingannya bakal di Betaflight di next video aja. Kita fokus ke settingan remote. Terakhir kita bakal ke GPS ya. GPS rescue. Oke, ini kita pilih posisinya. Kalau saya GPS rescue-nya ke bawah. Nah, jadi dia tombolnya SD, posisi ke bawah. Kita enter, terus di sini kita ganti jadi play track. Terakhir RTH ini return to home berarti ya. Jadi ini RTH, jadi kalian bisa dengar nih ya. Return to home. Jadi kalau misalnya kalian mau balikin drone-nya, balik ke tempat kalian, kalian pencet ini. Return to home. Oke, kita udah setting ya semua ya. Untuk settingan dasar remote-nya Radio Master Boxer ini udah selesai. Ini kita udah bisa dipakai buat binding ke drone-nya lewat Betaflight. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, mungkin next-nya aja ya kita coba untuk settingan di Betaflight-nya. Oke guys, itu tadi alasan kenapa saya pakai Radio Master Boxer. Kita juga tadi udah setting tombol-tombolnya, tombol-tombol dasar Radio Master Boxer ini supaya bisa dipakai nanti ya ke Betaflight-nya dan di binding ke drone-nya. Settingannya emang masih belum komplit karena kita harus masuk ke Betaflight dan binding ke drone, dan kita juga harus assign tombol-tombol yang tadi mixnya itu kita assign ke aux di drone-nya guys. Mungkin next video nanti kita bisa coba untuk settingan Betaflight. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa dikasih like yang banyak video ini ya. Buat teman-teman yang udah suhu, yang udah pro, misalnya saya ada salah, kalian bisa koreksi juga supaya nanti teman-teman yang baru belajar juga bisa ngerasa terbantu. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya bareng Bang Cupu FPV. Bye!